FIFA secara resmi membekukan keanggotaan Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran (EFFI RII) karena negara tersebut masih terlibat dalam konflik militer aktif dengan Israel. Dalam keputusan yang mengejutkan dunia olahraga internasional, FIFA secara resmi membekukan keanggotaan Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran (EFFI RII) karena negara tersebut masih terlibat dalam konflik militer aktif dengan Israel. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pernyataan resmi yang dirilis dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Dengan berat hati, FIFA harus mengambil langkah tegas demi menjaga prinsip dasar olahraga, perdamaian, netralitas, dan integritas, ujar Infantino dalam pernyataan tertulisnya. Selama Iran masih terlibat aktif dalam perang tanpa tanda-tanda penyelesaian damai, kami tidak dapat membiarkan sepak bola menjadi bagian dari atmosfer kekerasan global. Ketegangan antara Iran dan Israel telah meningkat tajam sejak awal Juni 2025. Setelah Israel meluncurkan serangan udara terhadap 3 fasilitas nuklir Iran yang diklaim menjadi bagian dari pengembangan senjata nuklir. Iran membalas dengan hujan rudal balistik ke berbagai kota besar Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Sejak saat itu, konflik meningkat menjadi eskalasi militer terbuka yang mengundang perhatian dunia. Beberapa seruan gencatan senjata dari PBB dan Uni Eropa gagal menghasilkan titik damai. Bahkan, laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran masih terus melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel. Sementara Israel merespons dengan membombardir instalasi militer dan infrastruktur Iran. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara global, Infantino menegaskan bahwa FIFA tidak bisa membiarkan sepak bola berjalan di negara yang tengah berkecamuk dalam perang skala penuh. Meskipun tidak ada pasal eksplisit dalam statuta FIFA yang menyebutkan larangan bagi negara berperang untuk menjadi anggota aktif, Federasi Sepak Bola Dunia ini tetap mengandalkan prinsip universal fair play, perdamaian, dan non-diskriminasi. Kami tahu keputusan ini menyakitkan, terutama bagi para pemain dan fans yang tidak bersalah. Namun, kita tidak bisa memisahkan sepak bola dari realitas dunia. Ketika stadion hancur dan nyawa anak-anak melayang, saat itulah sepak bola harus memberi jeda, lanjut Infantino. Dengan dibekukannya FRI, maka Iran dilarang mengikuti seluruh turnamen resmi FIFA dan AFC, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, AFC Asian Cup 2027, serta turnamen kelompok umur dan futsal. Klub-klub Iran dilarang tampil di Liga Champions Asia atau turnamen internasional antar klub. Wasit, pelatih, dan ofisial Iran tidak akan diizinkan bertugas di ajang internasional. Potensi hukuman finansial dan hilangnya dukungan program pengembangan FIFA yang selama ini dinikmati Iran. Kabar pembekuan ini memicu gelombang kesedihan di Iran. Media-media lokal menyebutnya sebagai hukuman untuk rakyat, bukan penguasa. Pemain tim nasional Iran yang tengah menjalani pemusatan latihan di luar negeri dikabarkan menangis saat mendengar pengumuman resmi tersebut. Kami hanya ingin bermain, kami bukan tentara, kami atlet, tulis salah satu pemain bintang Iran dalam unggahan emosional di media sosial. Beberapa pengamat politik menyebut bahwa FIFA telah mengirim sinyal kuat bahwa olahraga tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari tanggung jawab moral internasional, terutama ketika sebuah negara dianggap mengabaikan prinsip perdamaian. Reaksi dunia internasional terpecah. Sebagian negara menyambut baik keputusan FIFA sebagai langkah berani dan tegas dalam menjaga netralitas sepak bola dari perang. Namun beberapa pihak, terutama dari blok pro-Iran, menyebut keputusan ini sebagai politik terselubung dalam baju olahraga. Meskipun statusnya dibekukan, FIFA tetap memberikan peluang bagi Iran untuk mengajukan banding dan rehabilitasi dengan syarat utama terjadi deeskalasi nyata dalam konflik dan Iran bersedia mengikuti upaya perdamaian internasional secara terbuka. Pintu kami tak pernah tertutup sepenuhnya.
tapi kuncinya ada di tangan mereka sendiri, ujar Infantino. Dengan pembekuan ini, Iran bergabung dengan daftar negara-negara yang pernah dikeluarkan FIFA karena alasan moral dan keamanan, seperti Rusia pada 2022 dan Yugoslavia pada 1992. Sepak bola, dalam pandangan FIFA, bukan hanya soal pertandingan, tapi tentang simbol persatuan dunia. Ketika dunia memilih perang, sepak bola harus memilih diam untuk menunggu harapan pulih, tutup Infantino. Update ranking FIFA Timnas Indonesia Juli 2025. Perubahan peringkat FIFA Asia Tenggara pada edisi Juli 2025 menunjukkan dinamika persaingan yang semakin ketat antar negara. Data yang dirilis situs footballranking.com menampilkan hasil mencolok dari ranking FIFA Timnas Indonesia yang perlahan tapi pasti memangkas jarak dengan Timnas Vietnam, tim yang selama ini menjadi tolok ukur kekuatan sepak bola regional. Timnas Indonesia berhasil melonjak ke posisi 118 dunia setelah mengumpulkan tambahan 15,05 poin FIFA. Lonjakan ranking FIFA Timnas Indonesia ini terjadi berkat kemenangan tipis namun berharga 1-0 atas Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 5 Juni 2025. Kendati kemudian mengalami kekalahan telak 0-6 dari Jepang pada 10 Juni 2025 yang menyebabkan pengurangan 3,42 poin, posisi Indonesia tetap naik 5 anak tangga dari bulan sebelumnya yang menempati peringkat ke-123 dunia. Kini, Timnas Indonesia berada hanya 5 peringkat di bawah Vietnam yang menduduki posisi ke-113 dunia. Vietnam sendiri tengah mengalami penurunan performa signifikan. Dalam edisi ranking FIFA Juli 2025, The Golden Star Warriors merosot 4 posisi akibat kekalahan mengejutkan 0-3 dari Malaysia pada pertandingan kedua Grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung pada 10 Juni 2025. Hasil buruk ini membuat peluang Vietnam untuk tampil di Piala Asia 2027 kian menipis. Jika menilik ke belakang, selisih peringkat antara Indonesia dan Vietnam sempat terentang sangat jauh. Pada Mei 2021, Vietnam sempat nyaman di posisi 92 dunia, sedangkan Indonesia masih berkutat di urutan ke-173. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, performa Indonesia menunjukkan perkembangan pesat. Skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya, Vietnam harus puas tersingkir di fase grup Piala Asia 2023 dan hanya sampai babak kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ironisnya, dalam 2 turnamen tersebut, Timnas Indonesia menjadi tim yang menghentikan langkah Vietnam. Selain Indonesia, Malaysia juga mencatatkan perkembangan positif di ranking FIFA terbaru. Skuad Harimau Malaya naik 5 peringkat ke posisi 126 dunia berkat kemenangan gemilang atas Vietnam. Keberhasilan Malaysia tidak terlepas dari strategi mereka yang mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas dari Amerika Selatan dan Eropa. Salah satu perekrutan terbaru yang mencuri perhatian adalah mantan bek Sporting Gijon, Nacho Mendes, yang kini memperkuat lini pertahanan Malaysia. Thailand masih menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat FIFA tertinggi. Meski mengalami penurunan 3 posisi, kini bertengger di peringkat 102 dunia. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Singapura, Myanmar, dan Laos juga mengalami kenaikan peringkat, meskipun tidak terlalu signifikan. Tren positif yang diperlihatkan Timnas Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola nasional sedang berada di jalur perkembangan yang tepat. Konsistensi performa di ajang internasional diharapkan mampu membawa Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu,
Persaingan di kawasan Asia Tenggara tampaknya akan terus memanas, mengingat Malaysia juga mulai menampilkan ambisi besar dalam memperbaiki prestasi sepak bolanya. Dengan demikian, kawasan Asia Tenggara tidak lagi dianggap sebelah mata dalam kancah sepak bola Asia, bahkan dunia. Persaingan yang semakin merata membuka peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk tampil mengejutkan dalam turnamen besar mendatang.